hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah pada siang sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kuliah online yang semoga dengan keikhlasan, semangat yang kita laksanakan ini diterima, dicatat oleh Allah menjadi bagian dari ibadah kita semua. Allahumma amin. Allah. Sebagaimana kesepakatan kita di awal, ya setiap kuliah mohon untuk kamera dibuka dan ditampakkan wajahnya. Diki Saputra, Reta Nur Aini, Miko Pratama, Muhammad sampai 2973. Fahmi, Muhammad Fahmi, Lutfi, Miko Pratama, dengar suara saya? Lutfi, dengar suara saya, Lutfi? Baik, adik-adik, mari kita awali, kita buka pertemuan kita pada sore hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Sebentar, ini kok ada yang siapa tadi yang belum presensi? Halo? Yang perlu saya nulis di chat siapa? Suara saya kedengaran nggak, Dek? Dengar Bapak. Dengar Pak. Pak. Dan hari ini kelompok pertama dengan tema etika Qur'ani ya. Jadi, saya absen dulu. Kelompok satu ya, Rifan Mabel ada nggak? Saya hadir, Pak. Erda Rafif? Ada, Pak. M. Ihsan Febrian? Saya, Pak. Rafif Fairuz Ramadhani? Saya, Pak. Fema Kusuma? Dalam hadir, Pak. Akhlis Mufidatul Laila? Hadir, Pak. Ivantri Adiatma? Hadir, Pak. Baik. Ini kelompoknya banyak kali, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Baik, jadi nanti habis ini kelompok Anda presentasi, nanti setelah presentasi dibuka tanya jawab, ya. Nanti ada moderatornya gitu ya. Kemudian nanti tanya jawab juga lewat moderator. Nanti saya hanya mencatat saja. Setelah presentasi selesai, silakan nanti dibuka forum tanya jawab. Ya kurang lebih 3 orang atau 5 orang nanti dijawab, kemudian dibuka lagi
3 sampai 5 orang, begitu seterusnya. Ya, nanti kalau sudah waktunya tinggal beberapa, nanti saya kasih komentar. Itu ya kelompok 1 ya. Baik, oleh karena itu kepada teman-teman kelompok 1 saya persilahkan. Monggo. Silakan teman-teman. Maaf, ini PPT-nya udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran suara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang etika Qurani. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Ivantri Adiyatma. Yang kedua, Rifan Mabel Tovani. Yang ketiga, Dirga Raffi Surya Putra. Yang keempat, Atlis Mufidatul Laila. Yang kelima, M. Ihsan Febian. Yang keenam, Kafif Fairuz Ramadhani. Yang ketujuh, Fema Kusuma. Pertama, pengertian. Pengertian etika Qurani. Etika Qurani adalah pemikiran pokok etika yang terdapat dalam Al-Quran tentang kehidupan individu dan sosial kemasyarakatan. Akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan.
Kenapa kok berhenti nih? Halo? Pak, izin Pak, udah kedengeran belum? Ya, ya, sudah. Sumber ajaran Islam yang paling pokok adalah berasal dari Al-Quran sebagai wahyu dari Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran memiliki keutamaan serta keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Keluasan dan kelengkapan ajarannya menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman kehidupan. Dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas dan nyata bagaimana manusia harus hidup dan menghadapi berbagai masalah kehidupan ini tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaannya yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Contoh dan keteladanan telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga lah seharusnya yang tercermin dari perilaku setiap muslim saat ini. Bahkan terlebih lagi, sikap dan perilaku itu seyogianya melekat pada diri setiap muslim itu, yang menjadi karakter baginya. Selanjutnya, tujuan pembentukan akhlak agar manusia tetap berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, yakni jalan yang sudah digariskan oleh Allah. Hal ini akan melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara dengan tujuan pendidikan. Usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam-macam program dan metode yang harus dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada orang tua dan guru, sayang kepada semua makhluk ciptaannya, dan lain-lain. Pembinaan akhlak merupakan perhatian pertama dalam Islam. Selanjutnya, hubungan akidah, syariat, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Yang pertama, akidah. Akidah itu sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Yang kedua, syariat. Syariat itu sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka dasar tersebut harus diintegrasi dalam diri seorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon, akarnya adalah akidah, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah syariah, sedangkan buahnya adalah akhlak. Muslim yang baik adalah seorang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat yang mendorong untuk melaksanakan syariah, akhlak yang mulia dalam dirinya. Atas dasar hubungan itu pula, maka seorang yang melakukan suatu perbuatan baik tidak dilandasi oleh melakukan sesuatu perbuatan baik, tetapi dilandasi oleh akidah dan iman. Maka ia termasuk dalam kategori kafir, seorang yang mengaku iman, tapi tidak mau melaksanakan syariah yang disebutkan orang fasik. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah, tapi tidak dilandasi akidah dan imam yang yang lurus disebut munafik.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Halo? Bilang. Bapaknya kemana ya? Ada yang mau tanya? Monggo yang mau ditanya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika tidak bertanya lebih baik, oke. Tanya. Loh, screen-nya kok hilang? Mau tak baca padahal. Iya, PPT Monggo. kok hilang PPT ini? Bentar. Oke. Dikitanya. siap Mas Fahmi. Apa meme? Atau gue kelihatan lebih. Kartumu turun banget. Pak Edi keluar, Bob. Nggak tahu. Maaf, koneksinya nggak cetok ini. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, silakan kalau sudah dibuka tanya jawab. Yang mau tanya nanti sebutkan NIM-nya. Monggo. Mau bertanya. Saya ingin bertanya, NIM-nya Ya, berapa? silakan. di NIM-nya berapa? bagian ini sebutin NIM-nya dulu, Pak. Ya, sebutkan NIM-nya, tak catat. Kalau enggak tak catat nanti. NIM-nya 23, 12, 29, 24. Aziz, Ya, silakan. tadi di bagian akidah, syariat, dan akhlak, itu contoh penerapannya itu apa saja? Sudah. Apakah bisa dipahami pertanyaannya? Halo, kelompok 1, dengar nggak ini? Mungkin PTP-nya dihilangkan dulu ya, biar kelihatan satu layar. Kelompok 1 udah dengar pertanyaannya Aziz? Halo? Bisa Sudah, tolong Pak. Sudah, Pak. Nggak, udah dengar ya tadi? Sudah. Ya, silakan yang lain.
Yang lain, monggo yang lain. Coba Lutfi, silakan Lutfi. NIM-nya berapa itu? Oke, terima kasih. NIM saya 2312 2954, Pak. 2954. Muhammad Lutfi Taufikul Ya. Hakim. Silakan. Oke, pertanyaan saya itu eh indikator kita sudah berakhlak mulia itu bagaimana ya? Itu sih, Pak. Terima kasih. Bisa dipahami nggak ya? Bisa. Oke. Yang lain silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, NIM-nya silakan. berapa NIM-nya? 2932, Pak. Ayo, silakan. Afra Habibi. 2932. Afra Habibi ya. Iya, Pak. Silakan. Manakah yang lebih baik, menghatamkan Al-Quran tanpa tahu maknanya, atau membaca dengan tahu maknanya tapi tidak khatam selama 1 bulan Ramadan? Gimana ini? Ulangi. Manakah yang lebih baik, menghatamkan Al-Quran tanpa tahu maknanya, atau membaca dengan tahu maknanya tapi tidak khatam selama 1 bulan Ramadan? Baik, mungkin dipersilakan kelompok 1. Ini sudah ada 3 penanya ya. Saudara Aziz, Lutfi, dan Afra. Sementara 3 dulu ya, nanti siapa itu Wildan, nanti session berikutnya. Iya, Pak. Siap.
Maaf Pak, boleh izin menjawab pertanyaan yang pertama? Ya, silakan. Jadi contoh penerapan akidah, akhlak dan syariat dalam sehari-hari. Sedangkan akidah, akhlak dan syariah itu adalah tiga hal yang berbeda. Bagaimana penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapan akidah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. Yang kedua, penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, adil dan bijaksana dalam menghadapi dan memutuskan sesuatu, berani dalam segala hal yang positif, ikhlas dalam melaksanakan setiap amal perbuatan semata-mata karena suatu dosa. Lalu contoh penerapan syariah di dalam kehidupan sehari-hari, ikut serta dalam menjaga lingkungan dari kerusakan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bekerja mencari nafkah untuk keluarga, dan memberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Sekian, Pak. Terima kasih. Itu kembalikan ke Ajis itu. Ajis, mana Ajis tadi? Apakah bisa dipahami, Mas Aziz? Ya, terima kasih. Bisa. Untuk yang lain sambil sambil mempersiapkan pertanyaan. Maaf, Pak, izin menjawab yang nomor 2, Pak. Yang nomor 2, indikator manusia berakhlak mulia. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak mulia antara lain adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat, penyabar dan tenang. Sekian, terima kasih. Ditanya dulu itu yang tanya itu gimana, sudah apa belum gitu. Oke, sudah jelas. Terima kasih. Ya, makasih kembali. Ini kelompok 1, mungkin yang lain juga, jangan hanya Fema ya yang jawab.
Maaf Pak, pertanyaan nomor 3 boleh minta tolong diulangi? Tadi Mas siapa ya? Ulangi, Mas. Manakah yang lebih baik? Menghatamkan Al-Quran tanpa tahu maknanya, atau membaca dengan tahu maknanya, tapi tidak khatam selama 1 bulan Ramadan? Izin menjawab, tapi ini pengetahuan saya ya. Setahu saya, kalau orang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di Ramadan itu tidak wajib. Sebaiknya membacanya itu pelan-pelan, tapi paham artinya, daripada menghatamkan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Terima kasih. Bisa dipahami? Bisa, bisa. Baik, silakan yang mau tanya lagi. Karena 3 sudah dijawab oleh teman-teman kelompok 1. Ayo Pak, Ya, NIM-nya berapa? 23, 12, 29, 72 Pak. 2972. Wildan ya. Ya Pak. Silakan Wildan. Ya, izin bertanya, bagaimana dan cara-cara untuk belajar akhlak Pak? Bagaimana dan cara-cara untuk belajar akhlak yang baik dan benar? Sekian pertanyaan dari saya. Baik, yang selanjutnya monggo. Silakan teman-teman yang lain. Jadi begini ya, untuk nanti semua adik-adik harus terdata di saya punya apa ya, rekaman bertanya. Ya. Kalau nanti Anda nggak pernah bertanya sama sekali, kalau nanti saya kasih C ya, tolong jangan salahkan saya ya. Oleh karena itu tolong teman-teman responsif lah. Saya Pak, Siapa ini? Novel Pak, NIM-nya berapa? 29? 2945. Nova Miftahul Rizki. Ya, Silakan. saya mau bertanya, apa yang menyebabkan orang itu bisa bersikap munafik? Baik, yang lain?
Pak, izin saya mau bertanya. Baik, NIM-nya berapa? 2957, Pak. 2957. Maziri, Iya, Pak. monggo silakan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan kesempatannya. Saya ingin tahu eh, apa sih salah satu contoh kecil yang kita ketahui bahwa iman-iman kita itu sudah di jalan yang lurus atau di jalan yang benar. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman kelompok 1, ini sudah ada 3 penanya ya. Silakan teman-teman yang lain untuk mencari pertanyaan terkait dengan tema ini nanti pada session ketiga. Mungkin teman-teman yang merespon dari kelompok 1 bukan hanya Vema ya. Ada Rafif, ada Akhlis, ada Ivan, ada Rifan. Kalau bisa itu satu pertanyaan, Anda kan ada di grup tuh. Satu pertanyaan yang jawab siapa, pertanyaan satunya siapa gitu.
Permisi, izin untuk menjawab pertanyaan kenapa kenapa bisa jadi munafik? Itu karena dari dirinya itu muncul sifat dengki. Itu kayak seseorang nggak suka kelebihan atau nikmat yang didapat di orang lain. Terus muncul sifat khianat, sifat ria, sama sifat takabur, seperti sombong. Sekian, apakah sudah menjawab? Yang bertanya siapa ini? Pertanyaannya Naufal. Ya, sudah. Terima kasih. Permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Wildan yang bertanya tentang bagaimana cara belajar akhlak dengan baik dan benar. Yang pertama, kita itu harus membenarkan akidah kita terlebih dahulu. Akidah yang benar, yakni akidah akhlak sunnah wal jamaah, dapat menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik. Hal ini telah terbukti bahwa akidah para salafus salih mampu menghantarkan mereka kepada akhlak yang mulia dan menghindarkan mereka dari akhlak yang tercela. Yang kedua yaitu beribadah. Ibadah adalah sebuah cara dan wasilah yang paling utama untuk melatih dan mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik. Ibadah tidak hanya menjadi wasilah untuk mendidik aspek rohiyah saja, namun ibadah juga mendidik aspek jismiyah, ijtimaiyah, khuluqiyah, jamaliyah maupun akiliyah. Semua aspek tersebut akan terlatih apabila kita istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk utama dalam berakhlak mulia. Rasulullah sendiri menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur bagi dirinya dalam berakhlak. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim wajib membaca dan mempelajari Al-Quran. Dengan membaca dan mempelajarinya, maka kita akan mengetahui bagaimana cara berakhlak yang benar. Mungkin yang terakhir adalah saling berwasiat. Berwasiat yang dimaksud adalah saling mewasiatkan perihal akhlakul karimah. Caranya adalah dengan terus menebarkan kebaikan dan menyampaikan fadilah berakhlak mulia kepada orang lain. Apakah jawaban saya bisa diterima? Sudah bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Terima kasih. Halo Pak, mau bertanya. Sebentar, masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Sebentar Mas. Baik Pak. Sabar, Bang.
Pak, maaf izin bertanya. Silakan kelompok 1, masih ada pertanyaan dari Mas Ziri tadi? Halo, kelompok 1? Rifan, mana Rifan? Bapak, Gimana, mau dijawab nggak ini? ya bentar Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Ziri tadi. Tanda iman kita sudah di jalan yang benar. Itu ketika kita sudah mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi yang lainnya. Terus kita udah benar-benar cinta itu karena Allah. Kayak apa-apa itu sudah karena Allah. Terus kita juga benci yang namanya kufur. Ya, kurang lebihnya begitu. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Mau bertanya, Pak. Tanya, Pak. Saya juga, Pak. Baik, silakan. Satu-satu dulu, siapa? Siapa ini, Saya Pak? dulu, Pak. Biar tertib itu Anda angkat tangan itu ya, biar di laptop saya kelihatan. Siapa yang pertama? 29? 2948. Diki, Iya, Pak. silakan Diki. Mau bertanya, apa yang akan terjadi jika manusia atau muslim tidak memiliki akhlak dan etika? Dan apa dampaknya? Dah, Pak. Mana, Mas? Bisa didengar?
Bisa. Ya. Baik, yang kedua. Siapa ini? Rama? Ya, Dengan. 2956. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi fenomena di sekitar kita yang terkadang belum tentu sesuai dengan etika Qurani? Terima kasih. Ulangi. Bagaimana cara menyikapi fenomena di sekitar kita yang terkadang belum tentu sesuai dengan etika Qurani? Terima kasih. Reza, silakan Reza. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sah atau tidak 29 membaca 2977. 2977. Sah apa tidak jika membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Terdengar, Pak? Ya, terutama kepada kelompok 1 ya, jangan kepada saya. Sah apa tidak membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Terima kasih, Pak. Baik, Mas. Baik, tiga dulu ini, silakan kelompok 1 untuk bisa meresponnya. Dari Diki, Rama, dan Reza. Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Rama, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara menghadapi fenomena di sekitar kita yang kadang belum sesuai etika Al-Qurani? Caranya kontekstualisasi ayat Al-Quran dalam menghadapi fenomena hoaks, menyikapi budaya yang bertentangan dengan syariat Islam dengan cara memperbaiki kualitasnya sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, mengikuti etika bermedia sosial yang sesuai dengan ajaran Islam, menerapkan etika dakwah yang kontekstual dan profesional, menghindari perilaku yang merusak moral seperti berpacaran yang tidak islami, mencoba-coba menonton video porno, minum alkohol dan narkoba, dan terbawa arus kebudayaan barat yang cenderung pada sikap hedonisme dan materialisme. Dalam menghadapi fenomena yang belum sesuai etika Qurani, kita perlu mengambil tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam dan memperbaiki perilaku kita agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Apakah Rama bisa masuk jawab? Siap, sudah. Terima kasih ya. Sama-sama. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Reza. Apakah sah-sah aja kita membaca Al-Quran dengan huruf Latin?
Memang sih kalau kita membaca Al-Quran dengan huruf Latin itu, karena kita belum bisa menguasai bahasa Arab. Pertanyaan apakah boleh? Dengan catatan ini boleh, tapi alangkah baiknya kita harus belajar juga membaca tulisan Arabnya. Catatan ini harus dipakai, kalau nggak dipakai ya nggak sah. Apakah jawaban saya bisa diterima? Siap-siap bisa. Terima kasih.
Monggo, silakan teman-teman kelompok 1. Yang belum pertanyaannya siapa? Diki ya? Halo, kelompok 1. Miko Pratama, ada enggak ini orangnya? Miko, dengar suara saya? Adimas, Muhammad Ibzi, Zidan Zaidan, Muhammad Ibzi, dengar suara saya? Dengar, Pak, dengar. Kenapa kameranya enggak kelihatan? Miko Pratama, dengar suara saya? Ya, silakan teman-teman kelompok 1. Rifan dan kawan-kawan, ini pertanyaan Diki tadi ya, apa itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan dari Mas Diki. 1. Kenapa jika seorang muslim tidak memiliki akhlak dan etika yang baik, maka apa yang terjadi? 1. Menurunnya kualitas hidup dan hubungan sosial dengan orang lain. 2. Tidak dihormati oleh orang lain karena perilaku yang buruk. 3. Tidak mampu menjadi teladan bagi orang lain. 4. Tidak mampu memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak. Tanya ke yang tanya itu, jangan ke saya. Tanya ke Diki gimana gitu. Mana Diki? Halo, Pak. Irda. Jadi setiap Anda jawab, itu Anda komunikasi dengan penanya gimana gitu loh.
Sudah belum? Bisa diterima Mas Diki? Oh, ya, bisa. Benar. Terima kasih. Baik, silakan siapa ini? Rizky Firmansyah. Izin bertanya buat kelompok 1. NIM-nya berapa ini? 2943. Silakan, Rizky. Oke, pertanyaan untuk kelompok 1. Apa yang menjadi tolak ukur moral dan etika? Tolong dijelaskan. Apa-apa, diulangi? Apa yang menjadi tolak ukur moral dan etika? Mohon dijelaskan. Fahmi, silakan Fahmi. Baik, Pak. NIM-nya berapa? 2950. Ya. Bagaimana Al-Quran mengajarkan umatnya untuk berperilaku etis dalam kehidupan sehari-hari? Apakah bisa didengar? Bisa diulangi sekali lagi. Bagaimana Al-Quran mengajarkan umatnya untuk berperilaku etis dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya. Terakhir, Saudara Tirta. Tirta. Iya, Pak. Pertanyaan buat kelompok 1. Berapa NIM-nya? 29, 22, Pak. Ya. Bagaimana adab ketika kita membaca Al-Quran? Itu aja, Pak. Gimana? Adab? Bagaimana adab ketika kita membaca Al-Quran? Baik. Silakan kelompok 1 untuk direspon. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Rizky Firmansyah terkait tolak ukur dari etika dan moral. Kalau etika itu tolak ukurnya dari akal pikiran atau rasio. Kalau moral itu tolak ukurnya dari norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan saudara Fahmi, bagaimana Al-Quran mengajarkan perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari? Al-Quran mengajarkan berbagai prinsip perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa prinsip utama yang diajarkan Al-Quran antara lain, yang pertama adalah keadilan. Al-Quran mendorong umatnya untuk berperilaku adil dalam segala hal, baik dalam berbisnis, bersosial, atau dalam kehidupan sehari-hari.
Al-Quran menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang suku, agama, atau ras. Yang kedua, kesabaran. Al-Quran mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam kehidupan. Kesabaran yang dianggap sebagai tanda keimanan yang kuat. Yang ketiga, kepedulian sosial. Al-Quran mendorong umatnya untuk peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung, seperti yatim piatu dan fakir miskin. Apakah jawaban saya sudah diterima? Yoi, siap. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Mas Tirta. Adab ketika membaca Al-Quran. 1. Membersihkan mulut. Yang kedua, berwudu. Ketiga, duduk menghadap kiblat. 4. Membaca ta'awuz. 5. Tartil kitab suci Al-Quran. 6. Memegang Al-Quran dengan tangan kanan. 7. Memperhatikan hukum tajwid. Bagaimana Mas Tirta? Apakah bisa diterima? Baik, Pak. Baik. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 1. Mungkin tadi moderatornya bisa menutup dulu untuk teman-teman kelompok 1. Baik. Sekian dari kelompok 1. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada teman-teman kelompok 1. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan ya. Tadi ada pertanyaan dari Afra Habibi. Mana yang lebih baik, orang itu khatam Al-Quran, tidak tahu maknanya, dengan orang baca Al-Quran beserta maknanya tapi tidak khatam gitu ya. Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui, Al-Quran itu kan turun untuk petunjuk gitu ya. Untuk petunjuk. Nah, petunjuk Al-Quran itu kan tidak mungkin bisa diketahui kecuali seseorang itu mengetahui maknanya. Ya, pelan-pelan mengetahui kandungan isinya. Oleh karena itu maka orang di dalam membaca Al-Quran itu bukan hanya dari target harus khatam dan seterusnya, tetapi bagaimana orang bisa berdialog, ya, orang bisa bermesraan dengan Al-Quran dengan cara sedikit demi sedikit untuk memahami maknanya. Karena dengan mengetahui maknanya itulah Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga menjadi laku, ya, menjadi karakter, menjadi habit di dalam kehidupan keseharian kita. Ya, jadi mengetahui makna itu juga sesuatu yang harus mendapatkan perhatian. Nah, yang repot itu sudah nggak pernah baca Al-Quran, nggak tahu artinya. Ya, nggak pernah membaca Al-Quran, tapi juga nggak tahu artinya. Maka memang setiap hari itu ada adik, ini saya juga masih belajar untuk keluarga, untuk anak-anak. Ya, usahakanlah setiap hari itu kita ada bersentuhan dengan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran berapapun lah. Karena Nabi pernah berpesan, nawiru mana rumah kalian itu dengan sholat sunat dan baca Al-Quran. Ya, jadi kalau Anda di kos, Anda juga punya Al-Quran, Anda sempatkan mungkin ba'dal maghrib, ba'dal subuh, membaca Al-Quran, insya Allah itu menjadi sebab Allah turunkan rahmat di mana kita bertempat tinggal. Ya, dan juga pelan-pelan belajar untuk mengetahui maknanya tadi. Kemudian saya ingin sedikit menambahkan tentang apa tadi, mazhiriyah, cara cek iman sudah berapa, apa sudah berada pada jalan yang benar. Ya tentu yang paling mudah untuk mengecek perilaku kita atau juga termasuk kualitas apa akhlak kita, iman kita, untuk ngecek ya dengan Al-Quran. Mungkin dalam konteks sekarang
Karena Al-Quran sendiri adalah bahasa Arab dan kita punya keterbatasan untuk memahaminya. Ya silakan kalau kita ingin mengakses tentang pengertian-pengertian yang ada dalam Al-Quran itu dengan ulama-ulama yang yang menurut saya punya kapasitas lah di situ. Contoh mungkin kalau dalam tafsir Al-Quran itu Pak Quraish Shihab gitu ya. Atau yang di YouTube juga banyak itu Gus Baha gitu ya. Artinya beliau-beliau ini adalah pakar-pakar yang bisa kita jadikan instrumen untuk ngecek bagaimana kualitas pemahaman kita selama ini. Gitu ya. Artinya penjelasan-penjelasan beliau itu bisa menjadi sarana instrumen untuk mengkonfirmasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita alami. Ya. Karena di YouTube ini kan ustadz macam-macam ya, ada yang ustadz radikal, ada yang provokatif. Ya. Menurut saya carilah ustadz-ustadz yang moderat, ya, yang memang kapasitas ilmunya tidak bisa kita ragukan. Contoh-contoh tadi itu ya, ada Pak Quraish, ada Gus Baha, ada Gus Mus, dan yang lain. Kemudian yang terakhir untuk Saudara Rizky, tadi tentang tolak ukur moral. Tadi sudah dijawab ya. Jadi kalau etika memang ukurannya itu adalah akal, ukurannya itu adalah rasio. Makanya ada etika mahasiswa, etika mahasiswa Amikom. Itu berarti yang menentukan etika-etika itu ya orang-orang Amikom. Ya. Kesempatan mereka, para petinggi Amikom. Ya. Yang contohnya kalau orang ke kampus harus pakai sepatu, nggak boleh pakai kaos oblong, itu namanya etika. Itu nggak ada dalilnya di Al-Quran. Ya. Maka yang kedua tadi norma itu ya moral. Ya. Moral itu nilai-nilai, norma-norma yang tumbuh di masyarakat. Dan ini lebih besar cakupannya daripada etika ya moral ini. Karena dia didasarkan kepada norma-norma, nilai-nilai yang sudah berlaku di masyarakat. Karena moral dan etika ini kan pada dasarnya sama, ukuran baik dan buruk. Ya, ukuran baik dan buruk. Nah, tentu yang paling tinggi adalah akhlak. Akhlak ini ukuran baik buruk yang didasarkan kepada Al-Quran. Dan ini bersifat universal. Universal itu artinya dimanapun yang namanya etika akhlak Al-Quran itu ya sama. Contoh umpamanya contoh akhlak dalam Al-Quran, kalau kita bertemu dengan orang lain diminta untuk mengucapkan salam. Nah itu dimanapun umat Islam sama. Baik di Indonesia, di Mekah, di mana itu kalau ketemu ya ucapkan salam. Nah, itu namanya bersifat universal. Ya. Agama mengajarkan akhlak orang makan pakai tangan kanan. Kemudian membaca doa. Itu orang makan dimanapun, Muslim itu sama. Akhlaknya seperti itu. Nah itu namanya bersifat universal. Ya. Jadi kalau etika itu didasarkan kepada akal rasio orang kelompok tertentu, mungkin lembaga tertentu karena ada etika kedokteran, ada etika profesi, macam-macam kan, sesuai dengan komunitasnya. Sedangkan kalau moral itu nilai-nilai yang ada di masyarakat, norma-norma yang ada di masyarakat, sedangkan akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Baik, saya kira itu tambahan saya, adik-adik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman kelompok 1. Ya, kita kasih tepuk tangan. Untuk minggu depan, teman-teman kelompok 2, konsep jihad dalam Islam ya.